Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Kamis tanggal 29 Juli 2021. Ibu Guru kembali akan menjelaskan cara penjumlahan bilangan bulat. Jadi cara penjumlahan bilangan bulat ada 3 cara. Cara pertama seperti yang ada pada buku paket kalian pada halaman 7. Silakan anak-anakku melihat halaman 7. Ibu Guru mengambil contoh nomor 2. Contoh minus 4 ditambah 6 sama dengan. Nah, cara yang pertama kita akan menggunakan garis bilangan. Jadi menggunakan garis bilangan. Jadi untuk menjawab pertanyaan penjumlahan ini kita akan menggunakan garis bilangan. Nah, garis bilangannya kita buat terlebih dahulu seperti ini. Angka 0 berada di tengah. Di sebelah kanan angka 0 nilai positif 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya ya, tak terhingga. Di sebelah kiri angka 0 nilai negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4 dan seterusnya, tak terhingga. Nah, anak-anakku coba perhatikan soal nomor 2 pada buku paket kalian. Ya, soalnya minus 4 atau negatif 4 ditambah 6. Nah, kita akan mulai start dari angka 0. Ya, ini adalah angka 0. Kita berikan garis dulu. Ini adalah angka 0. Karena soalnya yang pertama adalah negatif 4, berarti kita akan melangkah ke kiri 4 kali. Jadi kita melangkah ke kiri. 1, 2, 3, 4 ya. Jadi kita melangkah 4 kali ke kiri. Karena ini adalah negatif, berarti langkah kita dari angka 0 ke kiri 4 kali. 1, 2, 3, 4. Nah, jadi kita akan berhenti di angka 4 ya. Nah, setelah itu kita lihat berikutnya soalnya ditambah positif 6. Nah, kita berhenti di sini dan kita akan melangkah 6 kali ke arah kanan karena ini adalah positif. Jadi kita akan melangkah 6 kali ke sebelah kanan dimulai dari langkah terakhir tadi. Jadi kita mulai sini melangkah ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Jadi kita berhenti di sini. Kita berhenti di sini ya. Nah, kita akan tarik garisnya. Kita mulai menghitung 6 langkah ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Jadi kita berhenti di sini. Nah, ini adalah garis bilangan minus 4 atau negatif 4. Dan ini adalah nilai dari positif 4. Ini adalah nilai dari positif 6. Ya. Nah, anakku sekalian harus mengamati kembali nilai negatif, kita akan melangkah ke kiri. Negatif 4 berarti kita akan melangkah ke kiri 4 kali. Ditambah positif 6 berarti kita akan melangkah ke kanan 6 kali. Dimulai dari langkah terakhir tadi ya. Kita mulai dari sini melangkah. Tadi nilainya negatif 4, berhenti di sini.
Dan kita akan mulai melangkah ke positif 6 mulai dari angka yang terakhir ya, di titik minus 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kita berhenti di sini. Nah, nilai akhir dari negatif 4 ditambah 6 ini kita akan menghitung dari angka 0 ya. Perhatikan, kita tarik angka 0 ke langkah paling terakhir. Nah, langkah paling terakhir tadi ada di positif 2 ya. Nah, ini adalah langkah yang terakhir ada di positif 2. Jadi, ini adalah positif 2. Nah, ini adalah cara pertama yang ada pada buku paket kalian di halaman 7. Selanjutnya cara kedua. Cara kedua, minus 4 atau negatif 4 ditambah 6 sama dengan, kita akan bahasakan nilai negatif ini adalah utang ya, atau pinjam. Nah, nilai pada angka positif ini kita akan bahasakan sebagai modal ya. Jadi kalau kita bahasakan negatif 4 adalah utang dan positif 6 adalah modal, contohnya seperti ini. Saya mempunyai kelereng atau modal saya ada 6, kelereng saya ada 6, utang saya ke teman ada 4. Atau jangan memakai kata utang ya, pinjaman ya. Jadi pinjaman anak-anakku ada 4 karena negatif 4. Jadi pinjaman. Kita hapus jangan kata utang, kita pakai kata pinjaman ya. Nah, kita mulai. Pinjaman saya ada 4 atau negatif 4 dan modal saya ada 6 atau positif 6. Nah, coba anak-anakku pikirkan kalau modalnya kelerengnya ada 6, kelerengnya ada 6 ya, terus ada pinjaman yang harus dibayar 4. Ini harus dibayar 4. Jadi kita coret ya. 1, 2, 3, 4. Ini adalah pinjaman. Jadi sisa kelereng atau sisa modal anak-anakku tinggal 2. Ya. Jadi tinggal 2. Jadi jawabannya minus 4 ditambah 6 sama dengan positif 2. Ya. Jadi jawabannya dari pertanyaan minus 4 tambah 6 sama dengan positif 2. Kembali anak-anakku mengingat bahwa angka negatif diibaratkan sebagai pinjaman dan angka positif diibaratkan sebagai modal ya. Ini berlaku pada penjumlahan bilangan bulat. Pada penjumlahan bilangan bulat. Nah, kita lanjut ke cara yang ketiga. Perhatikan cara yang ketiga. Kita akan kita tulis dulu soalnya kembali ya. Negatif 4 ditambah positif 6. Nah, caranya di cara yang ketiga ini kita akan menuliskan tanda negatif. Berapa tanda yang akan kita tulis? Tanda negatif yang akan kita tulis ada 4. Jadi kita akan tulis 4 ya. 1, 2, 3, 4. Selanjutnya positif. Nah, positif yang akan kita tulis ada 6. Jadi kita taruh di bawah angka atau tanda negatif 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya.
Perhatikan. Tanda negatif kita tulis ada 4 karena negatif 4. Dan tanda positif kita tulis positif 6. Ya. Setelah itu kita akan kurangkan atau kita coret yang berpasangan. Kita coret yang berpasangan. Ini ya, kita coret. Nah, yang tinggal adalah yang tidak berpasangan dengan negatif adalah tanda tambah ada 2 ya. Jadi yang tinggal adalah tanda positif ya. Maaf, tanda positif ada 2. Jadi jawabannya negatif 4 ditambah 6 sama dengan positif 2 ya. Karena tanda tambahnya ini atau tanda positifnya ini bukan tanda tambah ya. Ini adalah nilai positifnya ada 2, tertinggal yang tidak mempunyai pasangan, berarti itu adalah jawaban atau nilai akhir dari minus 4 tambah 2. Nah, demikian anak-anakku, ini adalah 3 cara menjumlahan 3 cara untuk menyelesaikan soal penjumlahan pada bilangan bulat atau operasi hitung pada bilangan bulat, khususnya pada penjumlahan. Ya, demikian anak-anakku penjelasan hari ini. Tetap santun, sehat, semangat, dan selalu mau berprestasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.